Wanita berlian dunia gitu, makanya dimanjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Rahyan Arifyansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang baru dan juga sesuatu hal yang sangat penting, yaitu layanan baru di klinik Green Care. Dan layanannya apa? Layanan Baby and Mom Care ya. Moms and Baby Care. Moms and Baby Care gitu. Dan hari ini kita sudah kedatangan Ibu Yanti Budianti sebagai Perwakilan Manajemen Home Care. perwakilan manajemen home care ya. Oke. Nah, Ibu, gimana nih sekarang kesehariannya? Kan saya lihat Ibu lagi banyak program baru nih yang lagi dijalankan. Nah, kebetulan selama Ibu memperjalankan programnya ini, Ibu kabarnya gimana nih, Bu? Alhamdulillah sehat, Kang Ariel. Alhamdulillah sehat. Jadi memang semakin kesini kita semakin banyak mengkaji lagi pelayanan-pelayanan baru yang sifatnya preventif, Kang Ariel. Preventif ya? Iya, kalau kemarin kan memang tetap ya fokusing kita juga banyak di kuratif, ya pengobatan. Nah sekarang preventif. Sekarang kita akan bicara tentang Moms and Baby Care, ya. Nanti mungkin ada holistic care. Wah. Iya, jadi kita preventif nih yang sedang kita gencarkan agar masyarakat bisa sehat lebih dini. Ya. Oke. Oh, berarti aku lihat Ibu lalu lalang tuh lagi alhamdulillah ya. Insya Allah kedepannya klinik Green Care akan makin nambah terus fasilitasnya ya. Amin ya Allah. Oke Ibu, jadi tadi ya kita akan membahas soal Mom and Baby Care ya. Iya. Jadi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting banget untuk ibu-ibu muda di luar sana yang suka nonton podcast Sehat You bersama Green Care. Gitu. Berarti kita langsung aja ke pembahasannya Bu ya. Iya, oke. Oke, langsung. Oke Ibu Yanti, tadi pembahasannya ya soal Moms and Baby. Jadi ini adalah fasilitas baru ya, yaitu Moms and Baby. Bisa tolong dijelaskan nggak apa itu programnya nih Bu? Soalnya kan saya dengar ini gagasan dari Ibu juga ya, disetujui sama Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya di Green Care itu kan udah ada pelayanan kesehatan ibu dan anak ya, Kang Ariel. Ya, jadi ada bidan di situ, gitu kan. Nah, jadi di pelayanan ini tentunya kita juga mempermudah pelayanan Moms and Baby di rumah, ya di rumah. Nah, pada saat sebelumnya memang kita hanya berkecimpung pelayanan kesehatan ibu dan anak di bidang imunisasi, pemeriksaan, gitu kan. Sementara kita tuh kan perlu ya memperhatikan kondisi ibu dan anak yang lebih khusus gitu ya. Ya karena kan ibu itu perlu membuat dirinya nyaman, sehat gitu kan, baik itu preventifnya, deteksi dininya gitu. Nah salah satu pemeliharaan itu gitu ya dari kita, alhamdulillah nih kedatangan beberapa bidan baru gitu kan yang sudah punya kompetensi khusus, pelatihan khusus mengenai Moms and Baby Care. Ya jadi pada pelayanan ini khususnya kita tuh ada petugas-petugas profesional ya, terutama bidan. Bidan ya. Ya, tapi perawat juga boleh yang sudah pelatihan ya. Karena di sini kita akan datang ke rumah. Langsung ya. Iya. Jadi kasarnya datang tuh KIA-nya dibawa ke rumah gitu ya. Iya. Oke. Jadi nanti ibu hamil baik itu untuk message-nya, untuk perawatannya gitu ya, bisa di rumah. Nah, apa saja nanti kita juga bisa lebih sama bidan-bidannya ya. Kemudian juga untuk bayinya yang baru lahir, karena kan sekarang ibu-ibu muda itu bingung ya cara merawat bayi. Iya. Nah, nanti akan diajarkan, dibantu ya merawat tali pusat dan lain-lain. Jadi petugas yang sudah terlatih ini akan datang ya mendampingi para ibu ataupun mendampingi ibu hamil untuk tetap terawat di rumah. Yeah. Gitu kemarin. Ya tadi berarti poinnya berarti KIA ya dibawa ke rumah gitu ya dengan perawat yang profesional dan memang sudah ahli dalam bidang ibu dan anak gitu ya. Iya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa home care ini
Moms and Baby Care Package ini adalah layanan home care ya. Jadi seperti membawa KIA ke rumah gitu ya. Bisa tolong dijelaskan nggak sih Ibu, ini ada apa aja jenis-jenis layanannya tuh? Jadi memang gini ya Kang Ariel, alhamdulillah Sobat GC sebetulnya sudah mulai bulan kemarin ya, sejak bulan kemarin. Jadi kita itu pertama ingin melayani dari mulai yang namanya para ibu hamil. Ya, makanya kita sebut dengan pelayanan healthy pregnancy. Jadi bagaimana ibu hamil itu tetap sehat. Tetap sehat. Nah biasanya ibu-ibu hamil ini kan, ya namanya juga apalagi hamil yang baru nih ya, yang baru dia merasa kok ada perbedaan di tubuh aku, gitu kan? Dia udah mulai merasa nggak nyaman, gitu kan? Atau hamil muda ada hiperemesis, muntah-muntah. Ya, nah itu juga sebetulnya ada beberapa terapi pada terapi healthy pregnancy ini. Ya biasanya ada pijat yang aman, ya yang tidak mempengaruhi kepada kandungan. Ya, jadi kandungan bayinya tetap harus dipeliharakan. Ini gimana jangan sampai memijat di area-area yang kandungan karena untuk ibu hamil. Kemudian untuk pijat yang lebih ke body biasanya sih pijatnya itu untuk yang sudah 20 minggu lah, jadi sekitar 5 bulan misalnya ya. Jadi dia udah lebih kuat gitu kan. Biasanya tuh ibu hamil tuh udah mulai mengeluh nyeri pinggang gitu ya, pegel kayak gitu. Nah itu kan nggak bisa sembarangan dipijitnya. Jadi memang ada tertentu titik-titiknya di situ. Nanti ibu bidan ini tentu lebih paham dan dia akan datang atau petugas profesional akan datang, gitu kan, memeriksa juga secara umum kondisi kehamilannya, kemudian intervensi atau boleh juga untuk relaksasinya bisa facial, ya sekalian untuk massage gitu ya. Juga istilahnya kontrol kehamilannya bisa juga di rumah. Nah itu ya untuk ibu hamil. Yang kedua untuk ibu yang nifas atau melahirkan. Nah ini untuk mamsnya, berarti kan untuk para bunda-bunda baru nih, ya. Jadi para bunda yang baru lahiran, nifas. Nah itu biasanya 7 hari pertama tuh kan kontrol yang dijahit kah, gitu ya. Baik itu sesar, baik itu spontan, itu kan perlu dikontrol juga. Bagaimana kontraksi uterusnya, rahimnya. Nah itu juga petugas kami juga datang memeriksa juga bisa. Sekaligus merawat bayinya juga, gitu kan. Jadi nanti perawatan nifas istilahnya ya. Jadi nifas tuh pasca melahirkan, postpartum. Ya, apakah darahnya bagus tidak? Bagaimana nih senam sederhananya, pijat sederhana yang memang aman, ya. Nah biasanya ada lagi tahapan, ada yang sesudah 7 hari, sebelum 7 hari itu juga berbeda intervensi. Ada waktu tertentu ya Bu? Iya. Nah terus juga ada yang untuk newborn. Newborn tuh jadi bayi baru lahir. Biasanya semakin kesini ya, ada beberapa kondisi yang memang masih bingung gitu kalau menghadapi bayi baru lahir. Ya bahkan cara menyusui juga ada yang masih bingung itu Kang Ariel. Jadi sehingga bayi itu belum bisa menyusui dengan benar. Posisi menyusuinya gitu kan, kemudian juga cara memandikannya bayi baru lahir, kemudian merawat tali pusat. Kan itu kadang-kadang kalau Sunda itu belum puput Kang Ariel, masih nempel tuh tali pusatnya. Ya, sampai kering gitu ya. Iya, itu dirawat oleh petugas profesional yang akan merawat tali pusatnya, gitu kan. Kemudian juga mengontrol kondisi bayinya, kondisi ibunya. Itu biasanya ada yang sifatnya paket 7 hari. Jadi sejak lahiran sampai 7 hari itu kan biasanya perkiraan puput ya, sudah paket perawatan ibu dan bayinya. Kayak gitu ya. Nah nanti di situ juga ada sesudah itu ada lagi ya paket yang untuk bayi setelah lewat 7 hari. Jadi ada rutin lah ya message untuk kebugaran bayi. Jadi misalnya petugas datang karena nanti kadang-kadang bayi demam juga bisa diintervensi dengan message yang sederhana jadi dulu. Nggak usah intervensi obat juga langsung gitu ya. Bahkan nggak bisa kan? Dilihat. Jadi kita ada konsul juga kan gitu ya. Ini memang masih demam karena dehidrasi kah? Oh berpengaruh ya Bu dehidrasi? Berpengaruh. Atau memang karena memang bayinya merasa nggak nyaman gitu ya. Nanti kalau memang perlu obat kita akan konsulkan juga. Kayak gitu Kang Ariel. Jadi ada beberapa jenis pelayanan yang bisa kita lakukan di rumah.
kayak gitu. Bahkan sebetulnya nih ya kayak KB dan lain-lain juga kadang-kadang ada yang minta di rumah karena ibunya juga agak sulit keluar gitu kan. Bahkan yang paling sering itu pemberian ASI, Kang Ariel. Jadi ada ibu-ibu muda yang ASInya nggak keluar. Jadi namanya breast care. Jadi perawatan payudara. Jadi di message oleh petugas personal agar ASInya lancar. Ya terstimulasi lagi ya. Iya, jadi terstimulasi lagi, ASInya lancar kayak gitu. Jadi harapan kita itu para ibu sehat, anaknya juga sehat dan diedukasi. Ya kalau di rumah kan keluarga juga bisa melihat, suaminya bisa lihat, neneknya bisa lihat sehingga bisa belajar bersama kalau di rumah. Benar-benar. Ya, jadi petugas datang diajarkan nih, gini ya Bu, cara breast care, cara memandikan, cara merawat ibunya. Jadi secara tidak langsung yang di rumah pun semua bisa jadi ibu ya. Belajar bareng-bareng. Bapak bisa jadi ibu, nenek bisa jadi ibu. Bapak bisa jadi bapak siaga. Oh siap, bener. Mama salah, kata dokternya bukan kayak gitu, kata dokter. Diingatkan gitu kan. Yeah. Ini kemarin bayinya harusnya gini loh perawatannya. Jadi ingetin bareng-bareng. Yeah. Gitu. Jadi basicnya untuk saling menjaga tuh ada gitu ya Bu? Iya kan family. Ya jadi home care ini lebih kepada family health care. Jadi kesehatan keluarga di rumah. Gitu. Jadi semuanya kita by family. Gitu. Berarti ini termasuk ke arah keunggulan juga ya Bu ya. Tapi ada keunggulan lain nggak Bu ini untuk layanan home baby and mom package care ini? Ya sebetulnya tadi ya dengan kita layanan moms and baby ini unggulannya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, karena ada kalanya justru kesehatan ibu dan anak ini nggak begitu terperhatikan. Oh udah lahir udah aja. Ya, oh ternyata ini anak kuning. Ya, oh ini ibu ternyata ada udem. Bengkaknya masih ada ketika lahiran. Oh, apakah ada preeklamsinya, masih ada tanda-tanda yang harus dideteksi. Nah, itu kan perlu petugas profesional. Ya, makanya memang tentunya ada kontrol juga kayak gitu. Ya, kadang-kadang kan ibu itu lebih kuat katanya, jadi jarang mengeluh ya. Padahal ibu juga sekali-kali boleh dong dimanjakan. Iya dong. Bener. Gitu, Pak Ariel. Ya. Wanita berlian dunia gitu, makanya dimanjain meskipun dalam melahirkan pun dan jadi seorang ibu pun bahkan harus lebih dimanjain lagi ya Bu ya, nggak boleh ya udah ada ibu mah kuat. Aduh. Nah Kang Ariel, jadi pada pelayanan moms and baby di home care ini tentunya ada beberapa kan tadi keunggulannya sudah cukup banyak dengan edukasi untuk family kayak gitu ya. Kemudian juga ibu merasa lebih nyaman kan. Kemudian juga tentunya aman karena petugas yang turun juga petugas yang profesional gitu kan. Deteksi dini gitu ya. Kalau ada keluhan-keluhan khusus gitu. Selain itu juga karena ke rumah tentunya akan hemat waktu, hemat energi ya. Kemudian tenaga juga tidak harus mencari lagi siapa yang mengantar kan gitu ya. Jadi cukup di rumah saja. Gitu. Kemudian juga tidak perlu mengantri. Ya itu penting sih. Iya, tidak perlu antri, daftar, cukup kita kontak gitu kan ya. Kemudian petugas datang, sudah nyaman di rumah. Gitu. Jadi memang pelayanan home care ini tentunya kita sangat mengutamakan bagaimana customer kita itu tetap bisa lebih privacy di rumah. Karena gini, kalau di rumah itu kan dia tentunya menjadi suatu hal yang lebih aman ya. Ya, privacy, kemudian juga bayi atau ibunya juga tidak dengan situasi yang baru gitu ya. Sehingga lebih rileks. Ya, ketika di message lebih rileks gitu kan. Bayi juga tidak mendapatkan suasana baru ya. Lebih rileks juga gitu. Selain tadi kan keluarga juga bisa ikut menemani kayak gitu. Iya. Jadi bisa sekalian belajar ya Bu ya, enak ya. Oke sih, jelas banget sih Bu, alhamdulillah tadi ya. Semoga untuk Sobat GC yang nonton juga ini menjadi penggerak hati gitu, agar bisa selalu aware akan kesehatan ibu dan anak atau keluarganya gitu. Karena
gimana ya, poin dari semua ibu yang ibu tadi ceritakan dan beritahu kepada saya, yang saya dapat satu, ibu dan anak yang sehat membuahkan generasi yang kuat gitu. Iya, Gimana generasi bangsa mau hebat kalau ibu dan anaknya juga kan bingung. Iya. Jadi memang gini ya Kang Adil, menambahkan kadang-kadang kita juga kenal dengan yang namanya baby blues ya. Baby blues ya. Jadi pada ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu muda gitu ya, atau yang udah hamil melahirkan beberapa kali, itu kadang ada kelelahan ya Kang Adil. Jadi memang ada kalanya gitu. Ini merupakan terapi relaksasi sehingga rasa sedih, capek itu akan berkurang dengan terapi pijat relaksasi khusus moms and baby ini. Ya, mungkin dijauhkanlah dari depresi ya. Iya. Tapi hal itu mungkin perlu kita preventif gitu ya. Jadi dengan relaksasi ini ibu merasa diperhatikan. Ya, ibu merasa diperhatikan, ibu merasa dirawat, itu merupakan support system yang sangat kuat dari keluarga. Itu jadi ketika itu tentu dia akan merasa lebih rileks, kesedihannya berkurang, kelelahannya berkurang, gitu kan. Bayi juga sama, tentunya itu akan memperlancar ASI-nya, apalagi ditambah dengan tadi pijat laktasi ya, breast care. Jadi bagaimana ya membuat happy semuanya. Ibu happy, bayinya sehat. Bayinya juga happy, sehat, sehingga merawat itu merasa dengan nyaman, itu tidak merasa sendirian aja gitu ya. Karena baby blues itu biasanya terjadi kalau merasa sendiri itu ya Bu ya. Merasa sendiri, merasa tidak diperhatikan. Nah mungkin di sini kita perlu saling ya. Jadi ada kalanya saat-saat dimana apalagi 7 hari pertama ini sang ibu itu butuh istirahat, butuh diperhatikan kayak gitu. Nah, jadi semoga semuanya cukup aware. Berarti ya tadi semoga dengan layanan ini kita bisa membantu ibu-ibu muda di luar sana untuk bisa selalu sehat ya. Sehat lahir dan batin. Lahir dan batin. Itu poinnya Sobat GC. Ibu-ibu sehat lahir dan batin. Oke, Sobat GC, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, sebenarnya bukan pembahasan selanjutnya ya. Ini karena sudah akhir pembahasan juga sih. Makanya mau ngingetin juga nih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video dan channel ini untuk mendapatkan manfaat dan menyebarkan manfaat ini kepada orang-orang yang kalian sayangi dan orang-orang yang terdekat mungkin ya gitu. Jadi pastikan ilmu ini tidak berhenti di Anda gitu. Biar apa? Biar semua orang yang kita cintai, yang kita sayangi, tetangga maupun siapapun itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepada masyarakat gitu. Jangan lupa ya, kalau semakin banyak Sobat GC nge-like, semakin banyak Sobat GC nge-share, insya Allah algoritmanya akan bertambah dan membantu video ini tersebar ke lebih banyak orang untuk memberikan manfaat dan juga memberitahu bahwa di Green Care ini fasilitasnya bisa kemana-mana aja, apalagi ini layanan home care gitu ya Bu ya. Gitu. Reservasi ya. Oh iya. Sobat GC, kalau misalnya Sobat GC penasaran nih setelah nonton pengen reservasinya kemana bingung, bisa Sobat GC langsung cek aja di kolom deskripsi ya nomor yang tertera, atau mungkin saya sediakan di layar nih. Di layar nomor klinik gitu. Nanti langsung terhubung kepada customer service kami ya Bu ya, yang nanti insya Allah akan langsung diberikan semua informasi mengenai layanan yang memang Sobat GC butuhkan. Misalnya Sobat GC mau ngontak tapi belum mau baby spa, mau yang lain bisa, atau mau sekalian langsung ke baby spa ini mom and baby care package ini boleh gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya berbagai macam hal yang Sobat GC ingin ketahui tentang Green Care dan fasilitas dan juga layanannya ya Bu ya. Gitu, jangan terbatas di obrolan hari ini. Apa aja, yang penting Sobat GC mengetahui apa yang harus diketahui yang ada di Green Care. Gitu. Ada tambahan lagi nggak Bu sebelum kita akhir video? Sobat GC, alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa nih para ibu ya, keluarga semangat selalu menjadi ibu yang tangguh, ibu yang hebat, mencetak generasi yang kuat, sehat dan unggul. Ya, itu mungkin semangat terus demi masyarakat yang terus kuat dan sehat.
Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu Yanti, terima kasih juga sudah datang ke podcast hari ini. Gimana ya? Ya sebenarnya lebih senang banget lah Ibu Yanti bisa hadir ya dengan segala kesibukan untuk menjaga klinik ini semakin dan menambah gimana ya? Membuat klinik ini semakin maju gitu. Alhamdulillah Ibu bisa menyempatkan waktu. Semoga Ibu dilancarkan terus, apa yang dikerjakannya selesai dan lancar, dan semoga klinik Green Care juga bisa menjadi mungkin solusi ya untuk masyarakat sekitar sini juga maupun di luar nanti. Gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Sobat GC sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan iya nih Sobat GC, ada fasilitas baru nih di klinik. Kalau Sobat GC sudah tahu fasilitas apa, komen di kolom komentar. Kalau misalnya komentar pertama itu, atau mungkin kita akan pilih 5 komentar pertama yang ngasih tahu bahwa fasilitas yang baru di Green Care itu apa, nanti kita kasih kupon diskon. Gitu ya Sobat GC ya. Bisa dikirim virtual kok, nanti di DM. Ketik aja DM-nya di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.